Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat. Sahabat, saya menerima pesan WhatsApp ya dari sahabat lama. Anaknya berumur 30 tahun. Kreatininya sudah naik ya, dikhawatirkan gagal ginjal kronis. Kreatininya sudah 4,2. Uriumnya 8. Ya 8 lebih, saya agak lupa. Lalu sahabat saya ini bertanya, apakah sudah waktunya anak saya menjalani cuci darah? Saya agak sulit ya untuk memberi jawaban. Sebab apa? Sebab setiap orang jika diberitahu bahwa harus siap-siap bahwa sewaktu-waktu akan cuci darah, itu menakutkan, itu membuat seseorang shock, takut, cemas. Cuci darah atau yang sudah diperhalus ya dengan sebutan hemodialisa tetap saja menjadi semacam momok bagi setiap orang yang baru saja divonis. Momok yang menakutkan. Nah, sahabatku, jika suatu ketika kita divonis gagal ginjal, kita dinyatakan mengalami penurunan fungsi ginjal dan dicurigai sebagai ginjal kronis, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan? Tindakan-tindakan apa yang harus kita ambil supaya kita tetap berada pada kondisi yang aman? Aman seandainya kita harus cuci darah atau seandainya masih bisa menunda cuci darah. Tindakan yang pertama, konsultasikan dengan dokter atau tambahlah pengetahuan melalui berbagai sumber. Ketahui apakah vonis yang diberikan itu tergolong gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis. Sebab gangguan fungsi ginjal itu ada dua macam. Yang pertama akut, yang kedua kronis. Kenapa gagal ginjal disebut sebagai gagal ginjal akut? Gagal ginjal akut cirinya terjadi secara mendadak, secara tiba-tiba. Tiba-tiba fungsi ginjalnya merosot. Apapun penyebabnya, tetapi secara tiba-tiba diketahui fungsi ginjalnya merosot. Maka ini disebut gagal ginjal akut. Apapun penyebabnya, ya. Bisa karena batu ginjal atau penyakit yang lain. Biasanya kreatin juga akan tinggi. Urium dan kreatinin akan tinggi. Nah, dengan urium dan kreatinin yang tinggi biasanya akan dilakukan tata laksana terapi, yaitu cuci darah. Jadi gagal ginjal akut pun jika uriumnya sudah tinggi, kreatininnya tinggi, maka akan dilakukan cuci darah. Biasanya jika pasien tidak terlambat melakukan cuci darah, tata laksana cuci darahnya juga baik, dilakukan pengobatan secukupnya yang lain, maka jika penyebab gagal ginjal, penyebab penurunan fungsi ginjal itu sembuh,
biasanya kreatinin juga akan kembali normal, urium juga kembali normal. Maka tindakan cuci darah tidak akan dilanjutkan. Ya, dianggap sembuh. Itu gagal ginjal akut. Tetapi bisa juga gagal ginjal akut ini berubah menjadi gagal ginjal kronis. Karena setelah dilakukan terapi sekian waktu, sekian lama, ternyata tidak membaik. Atau, nah ini, biasanya seorang akan menghindari cuci darah, lalu berusaha melakukan pengobatan yang lain. Ginjalnya terus memburuk, dan akhirnya menjadi gagal ginjal kronis. Yang kedua, gagal ginjal kronis. Disebut gagal ginjal kronis karena proses terjadinya penurunan fungsi ginjal ini secara bertahap, perlahan, ya, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Penyebabnya biasanya hipertensi atau diabetes. Ya, itu dua penyebab yang lazim. Jika kita mengalami gagal ginjal kronis, maka cuci darah akan dilakukan terus-menerus, bahkan bisa seumur hidup. Ya. Nah, sahabat, kapankah seseorang yang sudah divonis gagal ginjal kronis harus menjalani cuci darah? Apakah begitu divonis langsung cuci darah? Biasanya seseorang yang divonis gagal ginjal berusaha untuk tidak segera menjalani cuci darah. Itu pun yang saya alami dulu, ya. Dengan urium 86 dan kreatinin 8,6, saya belum mau menjalani cuci darah, ya. Melakukan berbagai pemeriksaan, mencoba mencari second opinion, ya, mencari opini dari dokter yang lain. Nah, apa saja yang dilakukan oleh dokter untuk mengetahui bahwa kita mengalami gagal ginjal kronis dan harus melakukan cuci darah? Yang pertama, biasanya dokter melakukan pemeriksaan laju filtrasi glomerulus, ya. Menghitung estimasi laju filtrasi glomerulus. Biasanya itu dihitung dari hasil cek lab, utamanya kreatinin, ya. Dokter akan menghitung apakah ginjal kita masih berfungsi baik atau tidak. Biasanya kalau laju filtrasi glomerulus di bawah 15% atau 15%, sudah disarankan untuk cuci darah. Atau biasanya dengan kreatinin 10 atau lebih, nah ini dianggap sudah waktunya cuci darah. Tetapi para sahabat masih bisa mencari opini yang lain, yaitu dengan melakukan pemeriksaan renogram. Ini adalah pemeriksaan berbasis nuklir, ya. Tetapi gak usah khawatir, ya. Meskipun ini serem, ya, pemeriksaan dengan nuklir, meskipun dimasukkan isotop nuklir ke dalam tubuh, ini tidak berisiko, ya, tidak menyebabkan efek samping yang serius. Biasanya gatal-gatal atau mual. Pemeriksaan renogram ini yaitu dengan memasukkan, ya, radiofarmaka ke dalam tubuh, dialirkan melalui darah menuju sasaran, yaitu ginjal. Nah, di dalam ginjal itulah kemudian bisa diperiksa seberapa besar tingkat kerusakan ginjal kita, seberapa yang masih berfungsi. Nah, dengan pemeriksaan yang lengkap begitu, kita semakin yakin apakah kita akan menjalani cuci darah segera karena fungsi ginjal kita sudah buruk, ya, karena fungsinya sudah di bawah 15% atau di bawah 20%, laju filtrasi glomerulusnya sudah di bawah 15 atau 20%, itu saatnya harus cuci darah. Atau
ternyata fungsi ginjalnya masih cukup mendingan, di atas 20%. Kita bisa melakukan perawatan konservatif, yaitu memelihara fungsi yang masih tersisa dengan berbagai diet dan obat-obat khusus. Perawatan konservatif pernah saya bahas pada edisi awal-awal, tetapi akan saya bahas lagi secara lebih spesifik, ya, karena banyak sekali ternyata teman-teman yang masih menanyakan bagaimana prosedur perawatan konservatif. Oke sahabat, itu yang harus kita lakukan apabila kita divonis gagal ginjal. Oke sahabat tervonis gagal ginjal, nggak usah stres, nggak usah panik, nggak usah takut. Meskipun kita harus menjalani cuci darah, tetapi yakinlah bahwa kita masih bisa sehat dengan cuci darah. Jangan pernah bertanya berapa umurmu jika menjalani cuci darah, berapa tahun akan bertahan hidup. Jangan bertanya itu, ya, karena hidup adalah kuasa Tuhan. Hidup kita adalah kuasa Tuhan, tetapi kesehatan kita sendiri yang menentukan. Sahabatku bisa tetap sehat dengan cuci darah, dengan menjalani serangkaian tata laksana pola hidup yang sehat. Oke? Salam sehat.